Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin nabil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba radina billahi rabba wal islami dina bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan yang kemarin, wa dalilu wujubi sidqi. Adapun bukti wajibnya sifat siddiq. Sifat siddiq. Adapun bukti wajibnya sifat siddiq. Alaihimus sholatu wassalam, bagi para nabi atau para rasul. Alaihim, bagi mereka para nabi. Lahum, bagi mereka, ya alaihimus salatu wassalam, bi annahum, bahwasanya lau kadzabu seandainya berdusta siapa para rasul, seandainya berdusta siapa para rasul, lakana khabarullahi ta'ala kadiban, pasti berita dari Allah Ta'ala itu dusta. Apa Din? Kok hilang semua Din? Lakana khabarullahi ta'ala kadziban, pasti berita dari Allah itu juga kadziban, bohong. Lianna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala soddaqo, yang membenarkan atau yang melegitimasi, ya. Soddaqo, yang membenarkan siapa Allah, atau yang melegitimasi dakwahum terhadap dakwah para rasul, dakwahum terhadap dakwah para rasul, atau pengakuan para rasul. Dakwah itu maknanya pengakuan, atau tuduhan juga sama, ajakan juga ya. Dakwahum, dakwah atau pengakuan para rasul, ar-risalata, terhadap risalah, status rasul, ya. Risalah artinya status kerasulan. Jadi makna siddiq itu memang pertama artinya benar, yang kedua maknanya adalah jujur. Ya, karena nabi itu wajib memiliki sifat siddiq. Di antara sifat siddiq ini variannya apa? Yaitu mengakui bahwa dirinya rasul. Jadi kalau rasul itu harus begitu, harus mengakui bahwa dirinya rasul. Karena kalau nggak mengakui dirinya rasul, maka mereka nggak bisa berdakwah. Ini perbedaan para wali dengan para rasul. Di antaranya kalau rasul itu wajib mengakui dirinya rasul, kalau wali enggak. Mujizat para rasul itu ditampakkan itu baik, ya. Karomah para wali justru tidak. Nah, ini perbedaan para wali dan juga para rasul, ya. Jadi kalau pengakuan atau pengakuan rasul bahwa dirinya dapat risalah itu wajib. Ini termasuk tabligh nanti. Ini bagian dari sifat siddiq, yaitu jujur juga, ya. Jujur artinya tadi mengakui dirinya rasul. Yang kedua benar. Benar itu maksudnya apa? Dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Jadi sifat siddiq ini berarti jujur, yaitu mengakui dirinya sebagai rasul. Yang kedua benar. Benar itu yang dimaksud apa? Dibenarkan oleh Allah. Jadi benarnya para rasul standarnya adalah dia dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Nah, cara Allah membenarkan itu gimana? Nah ini, biidharil mu'jizati ala aidihim, yaitu biidharil mu'jizah, dengan menampakkan mukjizat, biidharil mu'jizati, dengan menampakkan mukjizat, ala aidihim, terhadap atau dari tangan mereka, dari tangan para rasul. Jadi cara Allah membenarkan bahwa ini memang betul-betul rasul, ya Allah akan menampakkan mukjizat dari tangannya. Wal mu'jizatu, adapun mukjizat, wal mu'jizatu, adapun mukjizat, nazilatun, nazilatu manzilat
manzilata qaulihi ta'ala. Nazilatun, mukjizat itu nazilatun berposisi manzilata qaulihi pada status atau makna firman Allah Ta'ala, pada makna firman Allah Ta'ala. Apa firman Allah Ta'ala? Yaitu sodaqo abdi fi kulli ma yuballighu anni. Sodaqo telah benar abdi hambaku. Sodaqo telah benar abdi hambaku. Siapa hambaku? Kata Allah ini, kullama yuballighu anni, pada segala apa yuballighu anni yang disampaikan oleh para rasul anni dariku. Jadi begitu. Jadi itu mukjizat. Jadi mukjizat para rasul itu sama dengan firman Allah bahwa hambaku ini benar, begitu. Tentang apa yang dia sampaikan. Karena kan kita udah belajar sifat kalam. Kalam itu adalah yang memberikan pemahaman. Karena kalamnya Allah Ta'ala itu qadim. Jadi bagaimana seandainya Allah itu mengatakan bahwa si A benar, si B salah misalnya. Bahwa rasul ini benar dan orang ini berbohong misalnya. Maka kalau untuk para rasul ditampakkan betul mukjizatnya. Mukjizat para rasul itu ditampakkan. Nah, ketika mukjizat para rasul ditampakkan, itu sama dengan legitimasi dari Allah Ta'ala. Kalau dibentuk ucapan, yaitu sodaqo abdi, hambaku ini benar, maksudnya utusanku ini, rasul ini benar. Ini mau dikasih contoh. Wa taudihuhu, adapun penjelasannya. Wa taudihuhu, adapun penjelasannya. Annar rasula idza ata qaumahu. Annar rasul, ketemu Ishak. Annar rasula, jangan terlalu nunduk. Jangan terlalu nunduk, disimpan di atas saja kitabnya. Nah, begitu saja. Annar rasula, bahwa para rasul, seorang rasul. Annar rasula, bahwasanya seorang rasul. Idza ata qaumahu, jika mendatangi qaumahu, kaumnya. Ini contoh saja ya. Misalnya ada rasul, idza ata qaumahu, jika mendatangi kaumnya. Wa qala, dan berkata, rasul tadi berkata, ana rasulun ilaikum minallah, saya adalah utusan. Rasul itu artinya utusan ya. Saya adalah utusan ilaikum, untuk kalian, minallahi, dari Allah Ta'ala. Wa qalu, lalu berkata siapa kaumnya, lahu, kepada sang rasul. Kaumnya lalu bertanya, mad dalilu ala risalatika, apa bukti kerasulanmu? Mad-dalilu, apa bukti, ala risalatika, atas kerasulanmu. Pasti kaumnya nanti akan mempertanyakan itu ya. Mempertanyakan apa buktinya kalau kamu itu memang betul-betul rasul. Nah, begitu. Wa qala lahum, dan menjawab rasul itu, lahum, untuk mereka. Wa qala, dan menjawab rasul itu, lahum, untuk mereka. Insyikoku hadal jabali, adalah terbelahnya gunung ini. Insyikoku hadal jabali, terbelahnya gunung ini. Misalnya. Kemudian Fa'idha qalu lahu, fa'idha qalu, jika berkata siapa kaum, lahu, kepada Rasul. Jika berkata siapa kaum, lahu, kepada Rasul, i'ti bima kulta, i'ti bima kulta, datangkanlah apa yang kau katakan. Atau i'ti itu bisa diartikan buktikan ya. Buktikan kamu barusan ngomong apa, begitu. Bima kulta. Lalu yasyukkullahu al-jabala, lalu membelah siapa Allah Ta'ala al-jabala, terhadap gunung. Lalu membelah siapa Allah Ta'ala
al-jabala terhadap gunung inda qaulihim ketika kaum itu mengatakan al-madhkur yang disebutkan. Ketika kaum itu berkata dengan mengatakan apa yang disebutkan tersebut, yaitu datangkan kalau memang kamu benar misalnya. Nah, Allah membelah itu dalam rangka apa? Tasdikon, membenarkan atau melegitimasi. Siddiq itu maknanya dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Tasdikon ialah melegitimasi atau membenarkan lidah war rasul terhadap pengakuan seorang rasul ar-risalata terhadap status risalahnya, status kerasulannya atau risalahnya. Begitu. Fasakullahi ta'ala al-jabala, maka Allah membelah gunung itu, al-jabala nazilun manzilata qaulihi ta'ala, nazilun itu artinya menempati, manzilata qaulihi ta'ala posisi firman Allah Ta'ala apa? Sodaqo abdi fi kulli ma yuballighu anni. Jadi itu sama dengan omongan seperti itu. Sodaqo abdi, benar abdi hambaku, fi kulli ma yuballighu anni, tentang seluruh apa yang disampaikan hambaku anni dariku. Falau kana rasulu kadziban, seandainya rasul itu bohong, lakanal khobaru kadziban, hadzal khobaru kadziban, pasti berita ini juga bohong. Padahal wal kizbu alaihi ta'ala muhalun, padahal bohong alaihi ta'ala bagi Allah Ta'ala itu mustahil. Wa idza intafa anhumul al-kizbu sabata lahum as-sidqu. Wa idza intafa, dan ketika tidak ada anhum dari para rasul apa sifat kizib, sifat dusta, maka sabata lahum as-sidqu, maka tetaplah lahum bagi para rasul as-sidqu, sifat siddiq. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan jelaskan. Jadi tadi makna siddiq artinya jadi makna siddiq, memang siddiq ini kan benar, tetapi kita lebih memaknai kalau dari sisi Allah itu justru tasdik. Tasdik itu artinya dibenarkan ya kalau dari sisi Allah. Rasul disebut siddiq, orang yang dibenarkan. Allah adalah tasdik, yang membenarkan. Jadi kalau Allah memberikan mukjizat kepada Nabi itu dalam rangka tasdik, membenarkan. Jadi kenapa Nabi itu wajib atau para Rasul itu wajib punya sifat siddiq? Siddiq artinya benar, ya karena memang mereka dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kita sedikit mereview tentang sifat kalam. Bagaimana cara Allah membenarkan seorang hamba? Kan kemarin di pembahasan sifat kalam kita katakan bahwa Allah Ta'ala kalamnya itu tidak bisa didengar, bukan huruf, bukan suara. Maka bagaimana kita mengatakan atau seakan-akan misalnya sodaqo abdi, misalnya Allah mau mengatakan ini, hambaku ini benar, bagaimana cara Allah membenarkannya? Padahal kita tahu bahwa firman Allah atau kalamnya Allah Ta'ala itu bukan berupa huruf atau bukan berupa suara. Bagaimana kemudian kita tahu bahwa Rasul itu dibenarkan oleh Allah Ta'ala?
Di antaranya itu adalah dengan, jadi ungkapan sodako abdi itu sama dengan ketika Allah memberikan mereka itu mukjizat. Jadi adanya mukjizat bagi para rasul itu sama dengan cara Allah membenarkan, yaitu apa? Sodako abdi fi kulli ma yuballighu anni. Hambaku ini memang benar begitu. Jadi mukjizat itu kalau dilafalkan ucapannya adalah sodako abdi, hambaku ini benar begitu. Jadi cara Allah membenarkan itu dengan mukjizat. Paham Udin? Paham? Belum kan? Enggak konsen. Masa? Nah, saya ulang. Contohnya Udin melakukan sebuah perbuatan baik. Contohnya apa, Din? Perbuatan baik yang sampean lakukan biasanya? Hah? Buang sampah pada tempat orang. Udin buang sampah. Ini perhatikan simbol ini ya. Lalu tiba-tiba Ma'ruf dari kejauhan begini. Nah, kira-kira apa itu maksudnya? Bagus, baik. Nah itu. Jadi simbol tangan ini kalau dilafalkan itu jadi oh bagus Din gitu kan. Maka kalau Allah Ta'ala, kalau Ma'ruf kan bisanya tangan, kalau Allah Ta'ala enggak, mendohirkan mukjizat. Jadi ketika Allah memberikan mukjizat kepada Rasul, itu sama dengan Allah bilang, oh kamu benar, begitu. Itu cara Allah membenarkan dengan mukjizat. Kalau Ma'ruf kan membenarkan cuma pakai tangan gini aja, karena cuma itu yang dia bisa. Nah tapi kalau Allah Ta'ala membenarkan dengan menampakkan mukjizat bagi para rasul. Makanya tadi kalau dicontohkan, ketika ada seorang rasul datang ke sebuah kaum lalu bilang saya ini rasul, lalu ditanya sama kaumnya apa buktinya? Saya bisa kok membelah gunung, bukti bahwa saya memang utusan Tuhan. Saya bisa membelah gunung itu sebagai bukti. Lalu ketika ditanya oleh kaumnya, coba buktikan, tiba-tiba gunung itu terbelah. Padahal si Rasul itu tidak ngapa-ngapain. Nah, jadi ketika gunung itu terbelah, itu jelas Allah Ta'ala yang melakukannya. Dan Allah melakukan itu dalam rangka membenarkan ucapan Rasulnya. Tadi kan Rasulnya bilang, saya Rasul. Buktinya apa? Gunung itu terbelah kalau saya mau nanti. Nah, begitu. Lalu Allah membelah gunung untuk untuk Rasulnya tadi. Sebagai bukti bahwa dia memang utusan Allah Ta'ala. Begitu. Jadi Allah Ta'ala menyatakan benar, kamu benar. Ini bukan dengan omongan ya, Udin benar gitu, bukan. Tetapi justru dengan beberapa fakta tertentu. Begitu. Di antaranya tadi, kalau untuk para rasul ada mukjizat. Kalau mukjizat dari kata ajzun ya, ajzun artinya lemah. Jadi mukjizat itu artinya sesuatu yang melemahkan. Melemahkan siapa? Melemahkan orang-orang yang menentang Rasul. Maka tidak ada satupun mukjizat yang bisa dilawan oleh orang kafir. Nah, tidak ada satupun mukjizat yang bisa dilawan oleh para kafirin ya. Ketika para nabi mengeluarkan mukjizatnya, mereka pasti nggak akan bisa melawan. Ya karena mukjizat pada dasarnya bukan Rasul ya, bukan kekuatan Rasul mukjizat itu. Itu adalah cara Allah Ta'ala. Walhasil itu langsung af'alnya Allah Ta'ala. Cara Allah Ta'ala menampakkan kekuasaannya. Dan cara Allah Ta'ala membenarkan para kekasihnya, para Rasul. Itu disebut mukjizat. Kalau para wali disebut apa, Ishak? Kalau para wali apa Udin? Karomah. Kalau para wali itu pemuliaan, Allah Ta'ala memberikan pemuliaan kepada mereka berupa karomah. Karomah artinya kemuliaan. Kalau untuk orang mukmin disebut apa, Dita? Disebut apa kalau untuk orang beriman yang bukan wali? Disebut ma'unah, artinya bantuan.
Jadi maunah itu adalah hal yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang mukmin ya. Walaupun dia bukan wali. Kalau wali tadi disebut sebagai karomah. Yang terakhir, kalau kepada orang kafir atau orang yang jauh dari Allah Ta'ala, kok seakan-akan dia juga bisa menampakkan hal luar biasa, itu disebut istidraj. Begitu. Semakin ingkar kepada Tuhan, semakin sukses hidupnya misalnya, itu istidraj. Nah, kalau untuk orang ini disebut maunah, bantuan dari Allah Ta'ala. Ada kok sebagian orang itu yang dianugerahi oleh Allah lisannya benar. Kalau ngomong itu lisannya tepat, terutama ngomong yang baik. Nah, kalau para wali itu karena karomah ya. Orang mukmin biasa itu disebut maunah. Maunah artinya pertolongan. Kalau karomah artinya tadi pemuliaan dari Allah Ta'ala. Kalau orang kafir itu disebut istidraj. Istidraj itu mereka memang diberikan, tetapi kemudian tujuannya adalah untuk menjauhkan mereka dari Tuhan. Jadi memberi tapi karena Allah membenci. Tapi ada perbedaan ya. Jangan samakan antara sihir dengan karomah ataupun maunah. Ada kesamaan antara sihir. Ada kesamaan antara sihir, kayaknya ini dianggap sama kadang sama orang. Adalah dia sesuatu yang luar biasa. Sihir itu sesuatu yang luar biasa, karomah juga sama, maunah juga sama. Di luar kebiasaan manusia. Tapi ada perbedaannya. Karomah itu nggak bisa dipelajari. Mukjizat nggak bisa dipelajari. Karena itu bukan satu disiplin pengetahuan. Beda kan dengan penyihir para Fir'aun. Jadi karomah ini sama dengan mukjizat. Miripnya dengan mukjizat apa? Dia tidak bisa terjadi sekehendak hati Nabi. Begitu. Jadi kalau Nabi mau buat, misalnya kayak Nabi Musa, tongkatnya jadi ular terus misalnya. Atau terserah beliau asal lempar jadi ular, asal disimpan jadi ular. Enggak. Makanya bukti bahwa mukjizat itu di luar kendali para rasul adalah Nabi Musa itu masih takut. Ketika idhab ila fir'auna innahu tagha. Nabi Musa itu masih takut. Nah, bahkan ketika disuruh lempar tongkatnya oleh Allah Ta'ala ke Nabi Musa, dan dipastikan bahwa kamu akan menang kok. Itu bukti bahwa beliau itu memang tidak bisa mengendalikan mukjizat. Jadi ketika melempar tongkat beliau nggak tahu mau jadi apa setelah ini. Ya karena memang mukjizat, karomah, maunah itu bukan sihir. Sihir itu dipelajari, dikuasai, dan ya secara gampang itu disiplin pengetahuan. Itu namanya sihir. Kita mempelajarinya, sulap yang begitu-begitu itu. Tapi kalau karomah ini enggak. Karomah, mukjizat, maunah itu secara spontan memang anugerah dari Allah Ta'ala. Dan itu bukan hasil perbuatan kita. Kalau masih latihan atau kemudian dengan teknik-teknik apa misalnya, nah itu ya ilmu, masuk dalam kategori ilmu. Tapi kalau karomah, mukjizat ataupun maunah, nah dia bernuansa bukan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Begitu. Walaupun mungkin dimiliki oleh satu orang, tapi orang lain itu tidak memilikinya, tapi dia masih bisa kemudian seperti itu, melakukan hal yang seperti itu disebut karomah. Ini yang disebut sebagai karomah. Jadi ketika para wali itu punya karomah, itu membuktikan bahwa Allah Ta'ala itu sodaqo abdi, bahwa hambaku benar. Seakan-akan Allah berfirman bahwa hambanya, dalam hal ini si wali tadi ini, adalah orang yang benar dalam menyampaikan apapun. Jadi ini yang disebut secara umum ya adalah sifat siddiq. Jadi siddiq artinya benar. Kalau jujur maksudnya dalam mengakui risalah. Satu, maknanya jujur dalam arti mengakui risalah. Dia adalah seorang rasul
Yang kedua, sidik artinya benar. Benar artinya dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Apapun, entah itu yang dikatakannya, janjinya, mukjizatnya, semuanya dalam rangka Allah Ta'ala membenarkan mereka. Jadi mukjizat ini hanya salah satu ya. Salah satu dari apa yang disebut dengan sidik atau tasdik dari Allah. Jadi dibenarkan ini. Nah, kalau kita dapat barokah sifat sidik, jadi setiap sifat, mulai dari sifat wujud kita mbako itu ada nilai barokah sebenarnya. Yang ini nggak disebutkan di kitab. Jadi karena sekarang kita masuk ke sifat para rasul, untuk kita dapat barokah sifat sidik adalah dengan kita banyak-banyak jujur. Din ya, jangan banyak bohong. Nanti kalau banyak jujur, boleh jadi ada satu momentum tertentu, walaupun bukan ini yang kita tuju, kita itu memiliki barokah sifat sidik. Barokah sifat sidik itu apa? Dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Begitu. Misalnya Udin ya pulang ke mana, ke Jogja, lalu Udin nanti insya Allah Pak Oktober saya main ke sini ke pondok, atau kalau enggak nanti semua akomodasi teman-teman yang buat acara tak kasih semua, misalnya begitu kata Udin. Begitu Din. Nah, karena Udin jujur dan tulus, itu dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Bukan cuma akomodasi, sama Udinnya ke sini. Misalnya ada jam kuliah kan, tiba-tiba dosennya mati, misalnya gitu kan libur akhirnya. Nah, kira-kira begitu. Itu mungkin gak Udin? Jais kan ya. Jadi mengetahui sesuatu itu jais adalah hal yang baik. Kira-kira seperti itu. Jadi barokah dari sifat sidik ini diantaranya adalah tadi ya, menjadi pribadi yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala dalam hal apapun. Ini luar biasa ini ya, kalau kita dapat status ini. Aduh, itu. Oke, mungkin itu sampai di sini tentang sidik. Ada pertanyaan? Minggu, Senin, Selasa, Kamis, 3 hari lagi bisa ini. Risalah itu artinya kerasulan ya, status rasul. Maknanya risalah itu secara umum apa? Wahyu. Wahyu, bahwa karena kalau orang dapat wahyu otomatis dia dapat status nubuwah, kenabian. Jadi kapan Nabi Muhammad jadi nabi pertama kali? Ya ketika mendapat wahyu pertama kali. Nah, itu namanya risalah ataupun nubuwah. Begitu. Nah, risalah itu kan secara bahasa artinya surat. Risalah. Pembawanya itu disebut rasul. Makanya rasul itu, para rasul adalah kurir dari Allah Ta'ala. Misalnya Nabi Muhammad itu kan datang sebagai penyampai pesan. Apa pesan yang Allah sampaikan kepada Nabi untuk kita? Adalah aqimus sholah wa atuz zakah dan seterusnya. Jadi wajar kalau ada ungkapan atau hadis al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Sebagaimana para rasul itu menyampaikan risalah kepada umat itu dari Allah Ta'ala, pun juga dengan para ulama. Kalau ulama bedanya bukan langsung dari Allah Ta'ala, mereka dapat pesan enggak, tapi bagaimana kemudian Al-Quran ataupun hadis dikaji sampai pesannya itu nyampe ke orang awam, yang kira-kira orang nggak bisa baca kitab itu bisa sholat gitu. Bisa melakukan apa yang diwajibkan oleh agama. Itu kerjaan para ulama yang seperti itu. Makanya kalau Rasul membawa pesan dari Allah Ta'ala untuk umatnya, kalau para ulama tadi, pesan yang dari Rasul itu kan nggak semuanya nyampe ke telinga semua orang. Misalnya orang non-Arab, untuk kasus kita yang ada di Indonesia, itu pasti melalui para ulama. Nah, makanya posisi ulama dianggap sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi itu ya. Jadi ketika para rasul mendapat wahyu, maka disitulah kemudian status risalah beliau. Dan para rasul akan tahu kok,
akan tahu bahwa itu benar atau tidak. Sudah diberikan itu. Beda dengan para pengaku rasul itu, para nabi palsu, Musailamatul Kadzab misalnya. Dan mukjizat ini memang nggak bisa diingkari ya, bahkan oleh siapapun di masanya. Coba saja cek di Al-Quran. Justru para penyihir Fir'aun lah orang yang pertama kali mengakui di antara penentang Nabi Musa yang mengakui kerasulan Nabi Musa adalah para penyihir Fir'aun. Jadi suatu hari begini ya. Suatu hari ketika mau tanding, kan memang Nabi Musa bilang nanti pagi katanya kita di lapangan, kita tanding lah. Lalu kemudian Nabi Musa itu mau mencela para penyihir Fir'aun. Kok mau ya? Kok ada orang yang diperbudak sama Fir'aun dan dia mau? Lalu malaikat Jibril datang dan melarang, jangan kamu cela orang-orang itu, karena mereka akan husnul khotimah sebentar lagi. Begitu. Nabi Musa waktu itu ya belum tahu betul bagaimana maksudnya. Lalu akhirnya Nabi Musa kemudian bertarung dengan para Fir'aun, dan para Fir'aun itu diantara alasan kenapa para penyihir itu masuk Islam atau beragama tauhid adalah karena para penyihir itu menghormati Nabi Musa. Imma antulkiya, Nabi Musa, apakah engkau? Jadi para penyihir itu mempersilahkan Nabi Musa duluan. Apakah engkau yang mau melempar tongkatmu atau kami duluan? Jadi nggak ngomong kami dulu. Jadi kalau ngitung orang itu bukan saya, Udin, Ma'ruf, bukan. Tapi yang dihitung orang dulu. Udin, Ma'ruf, saya, begitu. Terakhir. Jadi kalau ke Nabi Musa, para penyihir itu mengatakan imma antulki, apakah Anda yang mau melempar tongkat atau kami duluan? Jadi barokah mendahulukan sesuatu yang lebih agung daripada sesuatu yang lebih rendah itu ada. Akhirnya Nabi Musa bilang kalian saja duluan yang melempar. Lalu dilempar tongkatnya, Nabi Musa juga melempar tongkat, dan akhirnya para Fir'aun itu faqa'u lahu sajidin, di Quran begitu. Ketika para penyihir itu tahu bahwa ular yang dibuat Nabi Musa itu jelas bukan sihir, mereka langsung tertunduk dan bersujud. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun, kami beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Yang dimaksud adalah Allah Ta'ala. Lalu kemudian ketika sore hari, ketika para penyihir itu sudah beriman kepada Allah, Fir'aun tidak terima dan menganggap bahwa jangan-jangan Musa ini adalah bos para penyihir katanya. Akhirnya para penyihir itu dibunuh dengan cara disalib, dipotong tangannya, kakinya, kemudian disalib ya. Jadi disalib dulu, diikat ya, kemudian dipotong kakinya, tangannya. Jadi kalau kaki yang kiri, tangan yang kanan. Habis itu tangannya lagi, kakinya, baru kemudian dibunuh. Jadi disiksa dulu para penyihir Fir'aun. Dan sehingga mereka ketika maghrib memasuki waktu maghrib, malaikat Jibril datang lagi dan mengatakan, bukankah benar yang saya sampaikan tadi bahwa mereka sebelum matahari terbenam mereka nanti akan menjadi penghuni surga, husnul khotimah. Itu penyihir Fir'aun ya. Nah, ini diantara hal-hal yang menunjukkan bahwa betapa mukjizat itu memang nggak bisa diingkari. Jadi tidak ada satupun, bahkan orang kafir Quraisy itu yang ketika mendengar Nabi membaca Al-Quran lalu tidak sadar bahwa itu adalah mukjizat. Sayyidina Umar kan gara-gara orang jujur saja. Sayyidina Umar adalah orang jujur, makanya kalau mendengar Al-Quran beliau langsung bisa masuk Islam itu ketika mendengar bacaan Toha, ma anzalna alaikal Qur'an litasqa, langsung mengatakan ma hadza biqaul bashar, gak mungkin ini adalah ucapan manusia ini. Begitu. Musailamatul Kadzab, dia buat tandingan dan gak bisa mengalahkan Al-Quran. Jadi semua mukjizat itu tidak ada yang bisa menolaknya memang.
Kenapa ada orang kafir? Nah berarti udah parah di masa itu. Itu mungkin secara umum terkait dengan ini. Oke, ada lagi Maruf? Ada yang lain? Kenapa? Ya bukan, hadisnya memang palsu. Hadis maudhu itu hadisnya bukan dari Nabi, bukan pernyataan Nabi, itu hadis palsu. Hadis doif itu riwayat. Hadis yang lemah, maksudnya lemah itu gimana? Penyampainya ada yang suka bohong. Perlu diingat loh ya, banyak loh hadis palsu yang kemudian itu beredar, terutama dalam masalah ubudiyah. An-nadhafatu minal iman, yang begitu-begitu itu. Nah, makanya para ulama bahkan ketika hadis itu populer, maksudnya kategori jenis hadis yang palsu itu populer, kemudian oleh para ulama nanti masih ditafsir lagi, karena mungkin awal-awalnya hadis itu populer karena tujuannya dalam rangka menyemangati dan lain sebagainya lah. Tapi setelah itu manfaatnya baik, nah itu loh diperkenankan. Yang penting bukan di persoalan akidah. Makanya kalau dalam persoalan akidah hadis ahad saja nggak diterima. Hadis ahad itu artinya dari Nabi cuma satu orang yang dengar. Artinya Nabi bukan ngomong begini lalu ada banyak orang di sini, enggak. Cuma ada satu orang. Itu saja ditolak kalau dalam masalah akidah. Dalam masalah tauhid ya. Tapi kalau dalam masalah fadhailul amal itu diperkenankan. Begitu Dita. Dan kategori ilmu hadis itu banyak. Maksudnya penjelasan mustalahul hadis itu luar biasa, disiplin ilmu yang itu nggak ada di dunia di agama manapun. Ilmu hadis itu tidak ada di agama manapun, itu nggak ada. Hanya di Islam yang menjaga otentisitas dengan riwayah dan diroyah, itu hanya di Islam yang dikenal dengan ilmu mustalahul hadis. Dalam Islam itu ilmu yang otentik secara umum ya salah satunya ilmu hadis, yang kedua adalah masalah istinbat hukum atau yang dikenal sebagai ilmu usul fikih, usuluddin lebih tepatnya. Nanti masuk ke usul fikih. Itu yang enggak ada di agama yang lain. Di antaranya itu. Makanya sampean belajar di ilmu yang cukup unik sebenarnya. Walaupun orangnya enggak meyakinkan. Belum saat ini, ya makanya kan saya nggak yakin kalau saat ini. Kalau 1 tahun lagi mungkin sama, insya Allah. Kalau 3 tahun lagi, nah itu mungkin sama. Insya Allah berubah ya. Jaiz kan? Ya sudah kalau jaiz. Begitu kita. Ngapain kita kok bahas hadis? Kok kayak Rohi mudah ya model orang banyak kok di masyarakat ini yang sudah iya ada memang, tapi sampean bisa baca ya sudah itu dulu, sampean baca itu dulu, ilmu baca kitab dulu apa enggak ada, itu sudah dipikirkan. Bahkan sampean kalau mau yang kitab yang tebel masalah ilmu hadis ada semua. Masalahnya sampean suka baca apa enggak. Jangankan suka, bisa apa enggak? Aduh, ya begitu. Siapa yang mau jadi ulama? Itu nanti kan. Jadi kalau yang kita pikir apa enggak ada kitab yang membahas yang hadis palsu semua? Ada. Begitu. Banyak, Din. Sebutkan 3. Nah, ini banyak berarti kan enggak ada. Iya bahasa Arab, dalam bahasa Arab. Oh, dalam bahasa Indonesia. Masa Nabi ngomong bahasa Indonesia? Itu agak kurang terjemahan itu pasti ada reduksi. Begitu jadi yang kita pikir masalah nanti takut orang-orang bingung apa yang gitu, itu sudah ulama udah mikir itu. Kita tinggal baca, menikmati sudah. Makanya sampean belajar baca kitab, nanti cari yang tadi itu.
Walaupun saya nggak percaya sih, jujur dia dalam hati pribadi saya nggak percaya. Anu Pak, demi ini. Ya mohon maaf kan saya udah jujur kan. Saya secara ini ditanya emang tapi di masyarakat banyak gitu-gitu. Iya. Tapi jujur dalam hati adalah palsu. Gitu. Kalau dalam hati, iya termasuk omongannya itu hadis palsu. Hadis itu omongannya. Ya omongannya hadas. Begitu, Rit. Nah, buktikan kalau saya salah, Rit. Tadi kan saya bilang jujur, perasaan saya menyatakan Allah palsu ini. Cuma nanya-nanyaan gitu, enggak betul-betul serius gitu dalam hati saya. Nah, makanya sampean tugasnya adalah buktikan kalau saya salah. Begitu. Ternyata misalnya Dita nanti 10 tahun lagi udah jadi ahli hadis yang luar biasa. Berarti kan saya salah. Begitu. Jadi saya bisa mengaku, oh saya dulu itu salah berarti menganggap sampean. Tapi kalau sekarang saya ditanya jujur ya seperti itu. Isi hati saya itu. Begitu. Saya orangnya jujur. Iya, enggak langsung begitu. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Apa? Iya, ilmu dukun. Nah. Kalau ada orang mati, mitosnya ya oke. Ini sebenarnya nggak ada hubungannya ya, sihir itu ilmu apa, kemudian sama sihir harus diturunkan, itu nggak ada hubungannya dua pertanyaan itu. Jadi saya jawab pertama, ilmu sihir, masalah hukumnya dulu. Ilmu sihir ini sudah ada sejak apa, kalau di dalam Al-Quran diantaranya yang sangat terkenal atau masyhur adalah kisah Nabi Sulaiman ya. Jadi yang mengajarkan sihir kepada manusia adalah setan. Di surah Al-Baqarah kan disebutkan seperti itu. Mengajarkan sihir, dan sihir yang pertama kali diajarkan kepada manusia oleh setan adalah ma yufarriqu bainal mar'i wa zaujihi. Adalah yang bisa membuat seorang suami meninggalkan istrinya. Itu yang mula-mula diajarkan kepada manusia oleh setan. Jadi ilmu sihir itu ada pada dasarnya. Masalah ilmu sihir itu ada, oke. Kemudian yang tidak kalah penting mengenai hukum. Rata-rata para ulama mengharamkan ilmu sihir bukan karena ilmu. Karena dia ilmu bukan, tapi masalah istimalihi, penggunaan. Jadi kalau diamalkan malah ilmu itu jadi buruk. Contoh, ilmu mencuri. Ilmu mencuri pada dasarnya secara ilmu itu boleh dipelajari. Tapi kalau dipraktekkan, nah itu dosa. Nah makanya langsung kadang hukum ilmunya sama dengan hukum prakteknya, yaitu mempelajari ilmu mencuri itu haram, langsung begitu. Pada dasarnya enggak ya. Misalnya di kepolisian harus ada itu. Gimana caranya, secara umum teori mencuri itu gimana kan harus tahu. Kalau polisinya bodoh masuk husnudon terus. Ada orang bawa TV malam-malam, oh mungkin dia butuh uang gitu kan. Nyongkel ini ya, bukan itu tugas polisi. Jadi pada dasarnya ilmu sihir itu memang secara hukum sebagai ilmu dia nggak ada masalah. Tapi kalau tadi karena ketika dipraktekkan dia bernilai dosa, maka dia dihukumi haram. Begitu. Jadi kalau kita yang juga nggak penting kan ilmu sihir, maka jelas sia-sia ya belajar itu. Kemudian masalah ilmu sihir itu harus diturunkan, enggak sebenarnya. Enggak juga. Itu tergantung perjanjian. Paham ya? Jadi begini, Rohim. Dalam dimensi sihir yang nuansanya yang sampean maksud itu bukan sihir yang disebut tadi itu sebenarnya, tapi nuansanya adalah kayak ilmu santet ya. Jadi itu kan kita memerintahkan makhluk lain namanya jin untuk mau disuruh oleh kita begitu. Nah pertanyaannya, mana ada manusia atau makhluk lah secara umum yang mau diperintah begitu saja secara gratis? Itu nggak ada. Yang mau diperintah secara gratis itu nggak ada.
otomatis dia pasti punya kontrak. Di antaranya tadi, memang biasanya kontraknya adalah sampai 7 turunan. Kamu sampai turunan saya yang ke-7 harus taat. Begitu, disuruh apapun harus mau. Tapi dilepas dari itu sebaliknya, justru jin yang akan memperbudak mereka. Makanya biasanya ilmu-ilmu yang bernuansa kayak ada harus diturunkan kayak tadi itu, biasanya ada kontrak di awal. Biasanya begitu. Atau ketika perjanjian tadi, ketika mau mempelajari ke seseorang, tapi ini kalau kamu mati harus kamu wariskan dulu ya. Yang dimaksud itu kamu wariskan dulu tadi, nyari korban itu maksudnya, yang akan nanti di kemudian diperbudak. Nah, begitu. Makanya ini ciri diantara kalian, kalau kalian mau belajar sesuatu yang dimensinya gaib, carilah guru yang pas. Itu saran umum ya. Saran yang lebih khusus lagi, kalau Anda mau atau apa ya, sesuatu yang bernuansa khodam, yang itu mintanya aneh-aneh, misalnya setiap malam Jumat harus dimandiin burungnya misalnya dia, kan aneh, harus dikasih ini, harus dikasih itu. Lebih baik nggak usah buat kontrak dengan alam-alam yang mistik kayak begitu. Nah, alam-alam yang mistik kayak begitu itu kalau dilanjutkan, intinya nggak ada yang mau diperbudak itu. Makanya kalau kemudian tiba-tiba ada semacam jin yang kemudian datang ke Anda lalu taat, kalau Anda senang, asalkan dia bilang setiap malam Jumat saya dikasih ini, dikasih itu, nggak ada. Itu kita yang diperbudak. Masa kita diperbudak jin? Manusia lebih mulia. Begitu rohim yang dimaksud dengan diturunkan. Dan itu mitos loh ya. Artinya apa? Sebenarnya kontrak itu bisa diputus atau dihancurkan. Ya tergantung caranya memang. Tergantung cara mereka kontraknya itu gimana. Bahkan di beberapa orang, karena tadi bapaknya yang salah, katakanlah udah buat kontrak jadi anak jadi korban, ada yang dengan cara masuk thariqah, dibersihkan seluruhnya ya, karena bagaimanapun itu ibarat hutang. Bapaknya memang udah berhutang begitu, walhasil anaknya pasti kena dampak tertentu ya, karena itu cara yang suprarasional tentu berbeda nanti. Dan di sini kita tidak mengkaji tentang ilmu perdukunan. Malah detail ini pertanyaan. Dipikir saya dukun apa? Gitu him. Itu jahis. Apa? Sebenarnya punya ilmu turunan juga. Orang biasanya kalau punya ilmu turunan itu kurang cerdas. Bukan sampean ini. Enggak, tetap ada yang dikorbankan. Nah, jadi tetap ada sesuatu yang nuansanya pribadi itu yang dikorbankan. Makanya diantara guru saya saja, guru saya tidak memperkenankan ngajar itu kemudian baca bacaan tertentu biar muridnya banyak atau biar kita itu nambah wibawa, kita itu nampak gagah dan lain sebagainya, biar para pendengar itu terkesima. Guru saya nggak mau, khusus masalah ngaji ya. Kalau Anda mau misalnya baca wiritan yang kira-kira nanti berwibawa, kemudian disenangi oleh banyak orang, ya silahkan. Tapi kalau dalam hal ngaji, dan saya pakai yang punya guru saya ini, dalam masalah ngaji itu enggak. Guru saya menyatakan orang yang membaca amalan tertentu tujuannya biar disegani oleh orang lain, banyak muridnya, yang bernuansa kayak tadi, terutama seorang guru. Seorang guru itu maksud saya kembali ke niatnya tadi. Niatnya justru malah mendatangkan banyak murid. Nah, itu biasanya satu, dia tidak akan jadi orang yang wusul ilallah. Yang kedua, seandainya dia wusul ilallah, biasanya anaknya nggak akan wusul. Yang ketiga, seandainya anaknya bisa jadi pribadi yang wusul ilallah, santri-santrinya biasanya nggak bisa wusul, karena santrinya itu mentok di fanatik ke gurunya saja. Jadi gurunya tadi tidak bisa mengangkat murid untuk sama-sama wusul, karena dia cuma wusul ke Allah tapi muridnya dibiarkan.
Ya karena wiritan yang dia baca itu tidak lain dan tidak bukan cuma dalam rangka biar senang ke dia aja. Begitu. Ini yang saya maksud dikorbankan. Ini dalam ilmu yang nuansanya putih ya. Ilmu yang nuansanya baik. Kita baca amalan yang tujuannya kayak tadi. Makanya kalau ngajar jangan pakai bacaan-bacaan tertentu yang biar nanti muridnya terkesima. Begitu. Paham, Din? Ini dia jampi-jampi mama ini pasti. Ada jampi-jampinya juga, Din. Jangan, Din. Kasihan mama itu, Din. Kasihan mereka. Nanti sampean jampi-jampi mamanya yang kena malah bapak-bapaknya kan. Kasihan mamanya. Paham ya? Di kepulauan biasanya banyak ya. Iya. Enggak termasuk. Yang pakai transfer pakai jarum biasanya ada ya. Yang pakai yang begitu. Di sini anak-anak yang awal ngaji itu bawa dimensi-dimensi yang kayak begitu itu biasanya saya suruh buka. Kalau pas ketahuan saya tunjuk langsung. Di sini bukan tempat adu kesaktian loh ya. Simpan ilmunya, ilmu yang begituannya itu. Di sini kalau sampean alim ya hebat. Kalau bodoh sampean mau hebat gimana pun ya tetap bodoh. Begitu Ishak. Ishak jago langsung. Punya yang ilmu kalau diginiin tiba-tiba saya sendiri yang mantul misalnya kan. Atau Dita ya punya ajian menghamilkan laki-laki misalnya. Jangan aneh-aneh Mendit. Bukan untuk itu kita mondok. Pokoknya amalan-amalan yang bernuansa agak panas itu tidak terlalu disarankan buat kita ngaji. Gimana ilmunya Allah ini, ilmu yang baik. Kita dalam keadaan kurang baik. Dan untuk membuktikannya apa? Untuk Rohim ini ya. Saya pernah kok ke kampungnya Rohim. Saya ketemu dengan salah seorang yang dalam tanda kutip itu bajingan. Jadi kalau ditanya biasanya ngapain kalau punya ilmu kebal? Ya pergi ke diskotik katanya. Saya buat onar. Begitu. Sampai akhirnya saya bertanya begini ke orang. Ini di kampungnya sampean nih. Walaupun mungkin sampean nggak tahu orangnya siapa. Udah agak sepuh. Nah, saya tanya ke beliau, kalau memang dia sempat cerita kan ilmu kebal ini saya pernah semua katanya. Bahkan saya pernah belajar ilmu terbang, cuma syaratnya 40 hari katanya puasanya. Saya nggak lulus itu. Tapi kalau ilmu yang kebal yang apa, ya mau dicoba silahkan katanya. Sampai akhirnya saya nanya begini, ada nggak amalan-amalan yang kira-kira kalau saya baca itu saya langsung bisa ngaji kitab, saya langsung bisa alim ilmu tauhid begitu-begitu. Terus orangnya diam. Yang nggak ada kalau ilmu yang kayak begitu sejauh yang saya tahu katanya nggak ada. Nah sejak itu kemudian kalau begitu terbang itu nggak keren. Terbang lalat bisa kok. Kita harus 7 hari semedi baru terbang. Nggak keren. Maka menurut saya yang keren tadi kalau ada amalan yang kalau anda baca itu katakanlah harus puasa 40 hari silahkan. Puasa 40 hari kemudian dibaca seterusnya. Tapi setelah itu anda langsung jadi alim tauhid misalnya. Itu kalau ada saya cari itu ilmu yang kayak begitu. Saya kirakan betul itu hal yang kayak gitu kalau ada. Kalau nggak ada ya sudah kayak beginilah pelan-pelan. Begitu Dita ya. Ini agak mistik juga ini. Mistik tapi agak bodoh. Yang polos Udin. Iya Dit. Enggak juga. Yang polos mencintai seorang wanita. Pembahasan lain ya nantilah, saya belum klarifikasi soalnya. Oke, mungkin itu. Saya habis ini masih mau ngurusin persoalan asmara. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka malam tani falakini dan asitu hurda wa alayhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.